Oke sahabat-sahabat Garuda, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Tiongkok pada laga keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Maka berikut adalah beberapa susunan pemain yang bakal diturunkan oleh skuad Garuda saat menghadapi Negeri Tirai Bambu oleh Coach Sintayong. Duel Timnas Indonesia versus Cina di sini dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa 15 Oktober 2024 mulai pukul 19.00 WIB. Pelatih Coach Sintayong di sini akan menurunkan beberapa line up pemain terbaik pada laga ini, di mana demi untuk mencuri poin penuh dari markas Tiongkok ini. Menghadapi Tiongkok, di sini Timnas Indonesia kemungkinan akan melakukan beberapa rotasi. Bahkan rotasi itu tidak segan-segan dilakukan oleh Coach Sintayong. Dari kesebelasan itu, pemain pertama atau pemain yang starter hari ini merujuk dari performa permainan saat Timnas Indonesia melawan Bahrain yang bermain imbang pada Kamis 10 Oktober 2024. Dengan formasi 3-4-2-1, di sini Coach Sintayong akan mengubah susunan pemain 3 back skuad Garuda. Sebelumnya di sini STY memang memasang trio back yaitu Mes Hilger, Jordi Amat, dan JSS saat menghadapi Bahrain kemarin. Kemungkinan saat melawan Tiongkok di sini sahabat-sahabat Garuda fan, di sini STY akan memasang trio yaitu Rizky Ridho, JSS, dan Mes Hilger. Dan lini belakang di sini Timnas Indonesia. Pasalnya cedera Jordi Amat dikabarkan tumbuh saat melawan Bahrain. Di sisi lain, Rizky Ridho di sini bermain cukup baik dan tenang dalam mengawal pertahanan dari Timnas Indonesia. Di babak kedua di sini terlihat bagaimana sosok Rizky Ridho, JSS, dan Mes Hilger akan membantu Martin Pas di posisi jantung pertahanan, tepatnya di penjaga gawang, agar skuad Garuda tidak kebobolan. Malik Rizaldi kemungkinan menunjukkan forma apik dalam laga debut bersama Timnas Indonesia kontra Bahrain kemarin yang berakhir dengan skor imbang yaitu 2-2. Mengawal Persebaya itu bahkan menjadi pemain yang paling banyak bergerak di lini depan, baik di area kiri, kanan maupun tengah. Sintayong berkirakan di sini kembali memberi kesempatan kepada Malik untuk turun sejak menit awal dalam partai kontra Tiongkok. Selain itu, Coach Sintayong juga akan menurunkan Rafael Strijk sebagai andalan lini depan untuk menjedor gawang lawan. Striker klub Liga Australia itu mampu mencetak gol indah saat menghadapi Bahrain kemarin. Ragnar Oragmal juga mencetak gol penyeimbang lawan Bahrain juga. Di sini adalah bukti menjadi andalan sisi sayap atau lini depan skuad Garuda. Sebagaimana Tomaya dan Ivar Gena di sini nampaknya masih akan menjadi jenderal lini tengah Timnas Indonesia. Mereka akan dibantu oleh Erliano Render dan juga Calvin Verdong di posisi fullback. Sahabat-sahabat Garuda fan, biar gak salah paham, mari kita simak bersama. Tanggapan kalian silahkan ditulis di kolom komentar. Hitungan jam, laga besar Timnas Indonesia di Qingdao akan segera dimainkan. Pasukan Sintayong bakal menghadapi Timnas China yang juga berambisi untuk meraih poin pertamanya. Tentu laga ini tidak akan mudah teman-teman, tapi menariknya para pemain saat ini tengah berada dalam kondisi kepercayaan diri yang sangat besar. Lihatlah reaksi Martin Pas di sesi press conference. Dalam sebuah momen, Pas ini sangat menunjukkan tatapan mata begitu tajam dan yakin jika hasil baik akan kita dapatkan. Di sisi lain, aura positif juga nampak terpancar dari para pemain di skuad Garuda. Cuaca dingin nampak membuat mereka lebih nyaman, seperti Tom Hai yang gak lagi kepanasan seperti saat bermain di Timur Tengah. So, inilah persiapan dan fokus tinggi pasukan Timnas Indonesia jelang laga kontra China. Oktober atau satu malam sebelum pertandingan Indonesia kontra Timnas China dimainkan. Seperti biasa, kedua tim melakukan sesi press conference, sebuah sesi di mana satu pemain dan satu pelatih melakukan tanya jawab dengan awak media. Di mana di sesi kali ini sosok Martin Pas hadir untuk menemani Coach Sintayong mewakili kubu dari Timnas Indonesia.
Beberapa pesan menarik pun disampaikan baik coaching dan juga PAS, seperti bagaimana PAS mengapresiasi lini pertahanan timnas Indonesia yang begitu solid. Menurutnya, penampilan lini belakang yang tangguh inilah para pemain saling mendukung, yang juga membuat timnas belum terkalahkan di 3 laga babak kualifikasi Piala Dunia di round yang ketiga. Streak so far, I think it comes down to very good defense too. It's been so far, we really enjoy the defense of the team. I think we Selain memuji soal lini pertahanan tim Garuda yang tangguh, Martin PAS juga sukses mencuri perhatian para penggemar timnas dengan bagaimana raut wajahnya menunjukkan sebuah tatapan yang sangat dingin dan menusuk di sela-sela sesi press conference, di mana banyak komentar dari netizen mengatakan jika ini adalah tatapan dari mode seriusnya Martin PAS, mode di mana PAS benar-benar ingin mengintimidasi China yang jadi lawan Indonesia. PAS seolah mengirimkan pesan jika yang akan melawan China nanti bukanlah tim yang bisa mereka remehkan. Sebaliknya, timnas China bakal menghadapi tim yang belum terkalahkan dengan back-back terbaik kelas Eropa dan tentu saja dengan dirinya di bawah Mister Gawang. Langsung mengirimkan surat protes keras ke FC. Oh, langsung Bang? Langsung. Oke. Maka saya mengatakan yang sama di televisi beberapa TV nasional di keesokan harinya. Tapi ini menjadi kembali menarik, menjadi isu yang hangat karena per hari ini atau 4 hari setelah laga menghadapi Bahrain, beberapa media nasional, saya sebut saja seperti CNN misalnya, kalau kita baca di platform X hari ini, menyampaikan informasi bahwa AFC sampai sekarang masih belum menerima protes resmi dari PSSI atau Federasi Sepak Bola Indonesia. Nah, ini kan menjadi agak simpang siur. Itu konfirmasi tuh Bang dari FIFA bahwa belum menerima. Ini yang bicara, ini yang ditayangkan oleh media hari ini adalah wawancara atau pernyataan dari Sekjen AFC. Yang orang Malaysia, Dato' Sri Mansur namanya, Dato' Sri Mansur. Itu belum menerima. Tapi kebetulan kami penggiat sepak bola nasional itu punya grup WA. Di mana di situ ada mantan ketua umum PSSI, ada exco PSSI, ada sekjen PSSI. Nah, Bang Arya, exco PSSI di platform X juga sudah menjawab, membantai itu, mengatakan bahwa tidak berselang lama setelah laga menghadapi Bahrain, PSSI sudah melayangkan surat. Jadi kita lagi ini nih, apakah kebenarannya ada di mana? Di mana sengkarta itu Bang? Iya betul. Karena sekjen AFC mengatakan belum. Kemudian exco PSSI sudah mengatakan sudah. Tapi sebagai orang Indonesia yang sangat memahami kegeraman ketua umum PSSI atas kepemimpinan wasit pada saat itu, saya mencoba untuk berpositif thinking, meyakini bahwa PSSI pasti sudah melayangkan surat itu. Tinggal mungkin faktor komunikasi atau bentuk protes yang seperti disampaikan oleh Sekjen FC bahwa harus detail. Protesnya di mana harus detail ya kan. Gitu. Jadi kalau bicara layak atau dia sangat layak dan harus. Bahkan harus ya Bang. Harus. Kalau tidak, jadi begini. Sepak bola dunia, termasuk kualifikasi Piala Dunia ini akan senantiasa dibumbui oleh faktor-faktor non teknis. Ya. Karena sudah bukan jadi rahasia umum lagi bahwa dunia olahraga, terutama sepak bola, itu punya rumah judi, baik yang resmi maupun yang tidak resmi. Kalau kita berbicara rumah judi olahraga yang resmi di dunia kan ada 2 tuh yang terkenal. Satu William Hill di Inggris, kemudian di Hong Kong untuk Asia namanya Asian Handicap. Nah, Adam bayangin tuh, kalau di William Hill saja catatan beberapa tahun yang lalu, itu total uang yang berputar di rumah judi sana, itu untuk urusan olahraga dalam satu hari, itu beberapa tahun yang lalu, itu bisa mencapai 2 triliun. Gila, 2 triliun satu hari. Perputaran uang yang, karena semua jenis olahraga dijudikan di situ. Bukan hanya bola? Bukan hanya bola. Oke. Nah, apalagi bola, ya kan, yang memang selalu daya magnetnya luar biasa. Pasti lebih besar bola. Iya, jadi selama di balik pagelaran dunia olahraga selalu dihiasi oleh perjudian, maka selama itu pula akan ada tangan-tangan kotor yang berusaha untuk mengganggu jalannya pertandingan olahraga secara fair play.
Iya, secara fair. Gitu, kira-kira, ya. Bukan diatur, tapi akan ada yang berupa tangan ini yang berusaha untuk mengintervensi. Maka tidak heran kalau kita selalu melihat ada pertandingan yang dihiasi oleh keputusan wasit yang agak kontroversial, yang nggak wajar lah, yang wajar lah, non teknis lah. Nah, oleh karena itu sekali lagi layangan protes keras dari PSSI sangat dibutuhkan. Harus ya Bang ya. Ya, supaya AFC berikut siapapun yang kira-kira tidak fair di situ itu tidak main-main. Betul. Ya, kita timnas kali ini dari sisi teknis saya menyampaikan berulang-ulang bahwa dari 3 pertandingan yang sudah kita lakoni dari sisi teknis ya, bukan non teknis, dari sisi teknis dan materi pemain, Indonesia sudah berada pada level di mana kita sudah mampu bersaing untuk lolos ke Piala Dunia. Udah semakin bagus lah permainannya, semakin bagus ya Bang ya. Semakin bagus. Berkualitas. Semakin bagus. Nah, kalau dari sisi teknis daya saing kita sudah sangat kompetitif begini, maka satu-satunya faktor yang bisa merusak cita-cita kita menjadi gagal lolos ke Piala Dunia faktor non teknis. Iya, betul. Gitu. Oleh karena itu sekali lagi itu sangat layak dan harus. Poin. Tentu kita tahu bahwa dari segi materi pemain dan juga materi pelatih, timnas kita lebih unggul daripada timnas China. Tapi kan dalam sepak bola segala sesuatunya ditentukan di atas lapangan. Jadi walaupun untuk saat ini ya wajar ya jika kita semua optimis bahwa timnas kita punya peluang untuk meraih kemenangan atas China di pertandingan besok malam. Tapi kita pun harus paham bahwa pertandingan besok malam tidak akan mudah bagi para pemain. Karena pertandingan besok malam adalah pertandingan kedua bagi para pemain kita dalam waktu recovery yang sebetulnya tidak begitu lama. Walaupun seperti yang kita baca pemberitaan bahwa para pemain China membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa sampai kembali ke China dari pertandingan mereka lawan Australia. Tapi tetap saja mereka akan bermain di kandang mereka sendiri. Artinya secara non teknis tentu mereka diunggulkan. Namun pada saat kita diunggulkan dari segi teknis karena materi pemain dan materi pelatih timnas kita, yang penting di pertandingan besok malam adalah taktik permainan. Karena seperti yang berkali-kali saya sering jelaskan di channel ini, bahwa hanya taktik permainanlah atau permainan yang taktis dari timnas kita yang bisa melumpuhkan tim-tim lawan. Dan itu sudah bisa kita lihat di 3 pertandingan awal dari round 3 ini. Contoh saya berikan, lawan Arab Saudi. Para pemain kita langsung ngegas, kaget para pemain Arab Saudi. Kemudian memainkan tempo. Oke, bagus ya, bisa mendapatkan 1 poin. Lawan Australia, nah disinilah kesulitan para pemain kita. Karena hanya sanggup bermain dengan tempo tinggi di 25 menit awal jalannya pertandingan, kemudian memang terpaksa bertahan. Tapi dalam Bahrain kita lihat, walaupun para pemain kita membutuhkan waktu yang cukup lama ya, sekitar 40 menit untuk bisa mendapatkan irama permainan, tapi setelah para pemain kita mendapatkan irama permainan, kita bisa melihat bahwa para pemain kita bisa menekan para pemain Bahrain dan menyulitkan mereka untuk bisa menciptakan peluang. Nah, artinya di pertandingan besok malam, tentu kita semua menanti taktik dari Sintayong. Apakah akan langsung istilahnya ngegas, seperti yang tadi saya katakan, seperti di pertandingan lawan Arab Saudi, atau wait and see? Apa artinya wait and see? Wait and see itu artinya cek ombak dulu, tunggu dulu. Nah, sama seperti di pertandingan lawan Bahrain itu, tunggu dulu, lihat dulu seperti apa tim lawan ini main. Bisa juga taktik itu yang akan dipakai lagi. Meskipun seperti yang tadi saya katakan, China ini kan ya kalau kita lihat sekarang ini ya mereka terlihat bukanlah tim yang kuat, tapi kan nggak bisa diremehkan juga karena pertandingan besok malam adalah pertandingan hidup atau mati bagi mereka. Kalau mereka imbang apalagi kalah, selesai, mereka sudah pasti tidak akan bisa lolos ke round 4 pun. Tapi bagi timnas kita, kalau bisa meraih kemenangan, maka jalan untuk minimal lolos ke round 4 agar nanti bisa kembali berjuang untuk lolos ke Piala Dunia sangat terbuka. Dan saya yakin Sintayong akan sangat berhati-hati untuk memilih pemain-pemain yang akan bermain dari awal, karena di pertandingan sebelum lawan Bahrain, para pemain jelas terkuras energinya. Gila, harus bermain selama 100 menit, itu kan bukan 99 menit.
Ya, pada saat 100 menit baru wasit meniup peluit panjangnya. Jadi gak akan gampang bagi para pemain. Tapi bukan artinya para pemain kita akan khawatir. Kan gak seperti itu. Sekarang materi pemain kita kan luar biasa atau bisa dikatakan istimewa. Karena dipenuhi oleh pemain-pemain yang bermain di Eropa. Nah, itulah plus poinnya. Jadi sebetulnya dari segi kreativitas, para pemain kita seharusnya bisa menjalankan perannya di atas lapangan. Untuk bisa menciptakan peluang demi peluang. Karena intinya, dalam sebuah pertandingan sepak bola, apalagi di level seperti sekarang ini, untuk bisa lolos ke Piala Dunia, yang penting itu adalah mencetak gol. Maka itu saya senang sekali melihat pada saat para pemain kita bisa bekerja sama untuk mencetak 2 gol di pertandingan lawan Bahrain. Ya dong, ada Wak Haji, Orat Mangun yang mencetak gol, ada juga El Klemer, Rafael Strijk yang mencetak gol, ya kan? Sekarang kan banyak ya julukan bagi para pemain timnas kita harus happy dong, ya kan? Ada juga sang profesor Tom Hay yang memberikan umpan berkelas kepada Rafael Strijk. Nah, pada saat irama ini sudah terbentuk, udah aman timnas kita. Tapi untuk membentuk irama ini tentu dibutuhkan yang namanya waktu. Jadi seperti yang saya jelaskan di podcast Liputan 6 Sport, saya mengatakan kalau mau bikin kopi instan kan gampang. Kita tuangkan kopi instan di sini, kita tuangkan air, jadi. Tapi bagi para pemain gak gampang untuk mendapatkan irama permainan. Mereka perlu dulu koordinasi, perlu dulu organisasi permainan. Nah, yang saya harapkan jangan sampai pada saat coba untuk organisasi permainan ada kesalahan yang dilakukan. Nah, inilah yang sangat penting. Maka itu seperti yang baru saja tadi saya katakan, ini yang penting, ini pemain-pemain yang dipilih oleh Shin Tae-yong untuk bermain dari awal. Karena jujur nih teman-teman, pada saat Jordi Amat starting, aduh, ngeri kali. Jujur, was-was saya. Dan akhirnya kan dia diganti kan di awal babak kedua kan, karena dia gak bisa bekerja sama dengan Jay Itzes, gak bisa. Pada saat Rizky Ridho masuk, aman banget pertahanan kita. Tapi ya tentu itu nanti adalah keputusan dari Shin Tae-yong. Dan memang berita terakhir bahwa Jordi Amat cedera ringan, jadi saya gak yakin dia akan main dari awal. Tapi saya harapkan Sandy Walsh bisa bermain. Sandy Walsh bagus banget permainannya kan, bermain sebagai center back, ya kalau bisa bermain di sebelah kanan. Kemudian Val Verdonk, wah ini juga julukan lainnya nih bagi Kelvin Verdonk kan, Val Verdonk, wah energinya seperti Valverde ya. Jadi ya memang Verdonk ini tertahan ya di pertahanan lawan Bahrain, karena memang para pemain Bahrain bermain dengan high pressing. Jadi saya masih menunggu juga nih, nanti Shin Tae-yong akan meminta para pemain menyerang dari sayap atau dari tengah. Kalau lawan Bahrain itu lebih banyak dari tengah, mengandalkan Ivar dan juga Tom. Bisa juga nanti lawan China mainnya dari sayap, karena sebetulnya kekuatan kita ada di sayap dengan pemain-pemain yang punya speed. Nah, seperti apa permainan dari China? Saya kebetulan nonton pertandingan mereka lawan Australia, karena kan main lebih awal. Ya dong, kan main lebih awal sebelum pertandingan Bahrain lawan Indonesia. Saya nonton China ini teman-teman, kalau saya lihat tipe permainannya, mereka hanya menyerang, dan menyerang. Nah, saya bingung lihat mereka main seperti itu, karena pelatihnya asal Kroasia, kalau nggak salah namanya Branko Ivankovic. Yang jika timnya kalah lagi lawan Indonesia, saya gak yakin dia akan bertahan sebagai pelatih dari China. Artinya ini juga pertandingan yang sangat penting bagi Branko. Nah, saya bingung, pelatih asal Kroasia kok taktiknya menyerang total. Menyerang terus mereka, belakang gak ada yang jaga. Maka itu para pemain Australia enak banget mencetak 3 gol dan menciptakan banyak sekali peluang. Seandainya para pemain China bermain seperti itu, yang saya pikir mereka akan bermain seperti itu karena bermain di kandang mereka sendiri. Nah, ada peluang bagi para pemain kita untuk bermain transisi, main counter attack, karena kita punya speed di depan. Dan kita tunggu nanti siapa pilihan pemain di depan. Ya, Strijk tentu, karena dia sudah mencetak gol. Orat Mangun tentu, karena dia sudah mencetak gol. Nah, ini antara Eliano, Malik, atau mungkin juga Marcelino. Nah, inilah kejutan yang nanti kita tunggu dari Shin Tae-yong. Tapi pada intinya teman-teman, para pemain tidak boleh menganggap remeh China. Walaupun China dari 3 pertandingan awal mereka kalah dengan jumlah gol yang cukup banyak, bahkan kalau nggak salah baru mencetak 2 gol. Tapi nggak bisa menganggap remeh. Kita juga sebagai supporter tidak boleh over optimis. Optimis boleh, tapi jangan over optimis, atau artinya kita sombong. Pasti menang. Tidak ada yang pasti dalam sepak bola. Ya, apalagi dalam hidup kita masing-masing nggak ada yang pasti. Jadi kita support 110%. Rasa optimisme ini perlu kita salurkan dengan dukungan kita secara positif. Jadi apapun nanti hasilnya, kita tetap dukung tim nasional Indonesia. Kalau bagi saya teman-teman, persentase untuk pertandingan ini adalah 50-50. Saya tetap berharap agar tim nasional Indonesia bisa meraih kemenangan. Artinya 50-50 itu apa? Artinya tim nasional Indonesia punya peluang yang sama seperti timnas China untuk meraih kemenangan, atau mungkin saja pertandingan ini berakhir dengan hasil imbang.
Tapi jujur, secara kualitas permainan seharusnya kita unggul, tinggal bagaimana para pemain juga tetap menjaga konsentrasi sampai 100 menit. Mbak Nuratika terlebih dahulu. Mbak Tika, ini bisa dijelaskan kondisi di Qingdao saat ini seperti apa? Apakah terutama dalam kondisi cuaca? Oke, jadi gini Mas, kondisi kali ini kan udah masuk ke musim winter ya. Jadi kondisi saat ini tuh cuacanya udah cukup ekstrim, sekitar 18 derajat benar. Kemungkinan nanti malam mungkin akan sampai di 15 atau 16 derajat gitu. Memang udah cukup dingin, jadi kita juga di sini sudah mulai memakai sweater ya gitu, atau jaket winter gitu, karena cuacanya sudah mulai dingin seperti itu untuk kondisi di Qingdao saat ini. Dan tidak ada matahari, mendung, jadi kalaupun ada matahari memang tidak terpapar ke kita, jadi tetap sensasinya tuh tetap dingin seperti itu. Baik, Mbak Tika, kabarnya saat ini Anda berada di hotel yang sama dengan pemain timnas ini. Bisa diceritakan saat ini kondisinya seperti apa, bagaimana antusiasme supporter juga yang akan hadir di sana nanti? Oke, jadi antusias supporter itu total sudah ada sekitar 350 supporter gitu. Itu sangat luar biasa. Jadi saya juga menginap di hotel yang sama dengan pemain timnas gitu untuk saat ini di Wesin. Jadi kebetulan banget tadi pemain timnas itu kondisinya sangat baik. Mereka sarapan di jam 7 pagi. Itu kondisinya semua cukup baik. Cukup nyaman juga dengan suasana di Qingdao gitu, dengan kondisi cuacanya gitu, apapun itu mereka cukup nyaman gitu, jadi kondisi mereka amat sangat baik gitu. Untuk supporternya juga amat sangat luar biasa. Nanti kita akan berkumpul di stadion jam 3 sore Kak gitu. Baik, nanti ada berapa supporter yang hadir di stadion dan sudah menyiapkan apa nih yang spesial untuk menyambut atau mendukung timnas kita nanti? Oke, jadi dari penonton Indonesia itu udah sekitar 350 sampai 400 penonton gitu. Nanti sebelum kita memasuki stadion, kita akan membuat yel-yel di depan stadion gitu, akan membuat video, itu akan membuat yel-yel sebelum memasuki area stadion gitu. Dan kita sudah menyiapkan beberapa yel-yel serta memakai kostum timnas gitu, teman-teman supporter gitu. Jadi kita sudah menyiapkan sekitar 4 sampai 5 lagu yel-yel seperti itu. Dan kita juga ada membawa alat musik seperti drum gitu, seperti drum, dan persiapan yel-yel itu sangat matang gitu. Baik, Pak Tika, mungkin terakhir ini prediksi dari Anda sebagai supporter timnas yang nanti akan menonton, seberapa skornya dan permainan akan seperti apa? Oke, menurut saya dengan kondisi sepak bola di sana, kebetulan kan saya kuliah di sini juga mengamati sepak bola di sana seperti apa. Berdasarkan pengamatan saya, Indonesia jauh di atas China, jadi saya yakin 3-0 untuk Indonesia, 3 poin untuk Indonesia, seperti itu. Tampaknya sangat antusias nih ya, semangat untuk menonton nanti malam. Sementara kita ke Mas Erwin Fitriansyah. Mas Erwin, jika kita melihat bagaimana pertandingan terakhir melawan Bahrain, ini akan seperti apa permainan yang disajikan dari kedua tim, terutama dari timnas kita, Mas Erwin? Ya, kalau melihat China ini, seberapa kaya wasit Ahmed Alkaf, wasit kontroversi timnas Indonesia dan Bahrain. Ahmed Alkaf adalah wasit asal Oman yang gak bisa menghitung dengan benar. Masa 90 tambah 6 hasilnya 99? Aku jadi penasaran bayaran dia berapa sih di pertandingan Indonesia versus Bahrain itu. Dan setelah aku cari tahu, aku tidak bisa mendapatkan informasinya secara pasti. Tapi, kalau kita mengutip data dari wasit FIFA Piala Dunia tahun 2022, di bawah penyisihan grup, gajinya itu 46 jutaan per pertandingan. Dan untuk fase gugur, gaji wasitnya naik menjadi 155 juta per pertandingan. Nah, menurut analisaku, seharusnya untuk pertandingan babak grup kualifikasi Piala Dunia Asia 2024 itu bisa sama dengan babak grup Piala Dunia 2022, yaitu sekitar 40 jutaan per pertandingan. Tapi khusus untuk wasit Ahmed Alkaf ini yang memimpin pertandingan Indonesia dan Bahrain, menurutku dia bisa aja dapat lebih daripada itu. Soalnya wasit ini benar-benar bekerja lebih banyak daripada tugas wasit pada umumnya. Bisa sampai mengendalikan waktu. Bayangkan, waktu aja dikontrol. Nah, udahlah, malas lah bahas dia. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, bagaimana tanggapan kalian soal statement barusan? Jadi persiapan timnas Indonesia menghadapi Bahrain, menghadapi Cina, tentunya segala macam cara untuk mendapatkan 3 poin sempurna dan juga berbagai macam soal kontroversi wasit yang bakal dilakukan oleh wasit yang memimpin laga timnas Indonesia versus Cina, di mana tetap dibantau oleh para supporter timnas Indonesia dan juga dipantau oleh para netizen sekaligus dari hacker-hacker dari timnas Indonesia. Sahabat-sahabat Garuda Fans, siber timnas Indonesia tentunya tidak akan tinggal diam dan juga menyerang siber dan sistem dari mereka Cina jika
kembali AFC melakukan kecurangan melalui wasit yang memimpin laga pertandingan itu. Dan sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.